Bendungan Wai Sekampung merupakan proyek yang dibangun di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan tujuan untuk menyuplai air baku, irigasi, dan PLTA di kota Bandar Lampung, kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan. Proyek ini didanai oleh APBN sebesar 1,835 triliun rupiah dengan paket 2 yang terdiri dari Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab, PT Waskita Karya dan PT Adikarya sebagai kontraktor, PT Indra Karya sebagai konsultan perencana, dan PT Tata Guna Patria sebagai konsultan supervisi. Berdasarkan kontrak awal, paket 2 dari proyek ini berfokus kepada pekerjaan bangunan pengelak dan bendungan utama Bendungan Wai Sekampung. Bangunan pengelak Bendungan Wai Sekampung didesain berupa terowongan berbentuk tapal kuda untuk menyesuaikan kondisi geografi dan topografi lokasi yang berupa perbukitan. Tahapan pembangunan terowongan yaitu pekerjaan persiapan, drilling atau pengeboran, tahap pemasukan bahan peledak dan peledakan, suplai udara dan penerangan, pembuangan hasil galian, pemahatan, steel support, shotcreting untuk menambahkan cairan semen ke steel support, pembersihan lokasi, dan survei marking untuk mengontrol koordinat dan elevasi sesuai dengan desain. Bendungan utama Bendungan Wai Sekampung direncanakan berupa tipe urugan batu dengan inti tegak di bagian tengah. Sedangkan coverdam hulu direncanakan berupa tipe urugan tanah zonal dengan inti miring. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi geografi dan topografi lokasi. Tahapan pelaksanaan pekerjaan timbunan bangunan yaitu metode trial embankment untuk mendapatkan acuan hasil pemadatan, metode kontak clay yang merupakan penimbunan lapisan pertama berupa tanah liat, metode timbunan inti atau zona 1, metode timbunan filter halus atau zona 2 dan filter kasar atau zona 3, metode timbunan rockfill zona 4A dan 4B, dan metode pemasangan batuan riprap sebagai lapisan akhir. Analisis proses pelaksanaan paket 2 dilihat dari dua aspek, yaitu evaluasi aspek teknis dan dari aspek manajerial. Aspek teknis terdiri dari penambahan beberapa volume pekerjaan, sedangkan aspek manajerial terdiri dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pemindahan pekerjaan bangunan intake ke paket 2. Operasi dan pemeliharaan proyek pembangunan Bendungan Wai Sekampung dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu untuk tubuh bendungan dan jaringan perpipaan intake serta tanah bendungan. Beberapa instrumen yang perlu dipasang pada tubuh Bendungan Wai Sekampung antara lain, pada tubuh bendungan utama, dipasang multi-layer settlement, pneumatic piezometer, earth pressure meter, pengukur rembesan, patok geser, dan shelter untuk seismograf. Lalu, pada daerah sandaran bendungan dipasang sumur pengamatan dan inclinometer. Untuk pemeliharaan pipa serta komponen lain yang berada di dalam bangunan intake serta tunnel 1 tidak ada, sebab bagian tersebut akan selalu terendam oleh air. Kerusakan pada jaringan pipa ini diantisipasi dengan pemilihan kualitas pipa yang tinggi dengan harapan walau tidak dilakukannya pemeliharaan, jaringan pipa dapat bertahan lama dan berfungsi seperti yang seharusnya. Pengadaan kontraktor untuk proyek pembangunan Wai Sekampung menggunakan metode pemilihan lelang umum. Untuk metode pelelangan kontraktornya sendiri dilakukan dengan prakualifikasi serta metode evaluasi sistem gugur. Pengambilan keputusan akhir proyek dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah kualifikasi. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diajukan oleh kontraktor. Dokumen kualifikasi akan diperiksa oleh Pokja ULP mengenai kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat kualifikasinya. Tahap kedua dilakukan evaluasi penawaran yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu administrasi, teknis, dan harga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Pokja PJSA menunjuk PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai pemenang proses pelelangan pembangunan Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu Paket 2. Proyek pembangunan Bendungan Wai Sekampung sudah mencapai 85% pembangunan per bulan Maret 2020 dan direncanakan untuk selesai pada akhir tahun 2020. Sekian dan terima kasih.